salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin dan pemirsa sekalian, setinggi-tinggi burung tekukur pasti akan hinggap di dahan dan ranting. Panjatkanlah selalu rasa syukur agar nikmat tak pernah kering. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Rasul kesayangan, sang junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat senantiasa Allah limpahkan untuk pemirsa sekalian. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan materi tentang adab kepada orang tua. Adab artinya adalah kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Dengan demikian, adab kepada orang tua adalah perilaku sopan, ramah, dan penuh budi pekerti kepada keduanya. Hadirin dan pemirsa yang terpuji, saat Rasul bertanya kepada sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku tunjukkan kepadamu apa dosa besar itu? Bala ya Rasulullah, tentu saja mau ya Rasulullah. Rasul menjawab, al-israku billah wa uququl walidaini. Dosa besar itu adalah menyekutukan Allah dan menyakiti kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari tersebut merupakan sebuah ancaman kepada kita semua. Di dalamnya menerangkan bahwa uququl walidaini, menyakiti atau durhaka kepada orang tua, adalah dosa yang besar. Orang tua merawat dari lahir sampai bisa hidup mandiri, menggendong sambil berdiri sampai pegal tidak terperi. Besoknya harus mencari nafkah pagi-pagi, mendorong gerobak sampai naik jet pribadi. Tapi saat anak sukses nanti menjadi pengusaha, menjadi pak ustadz, guru, atau pegawai negeri, cukuplah orang tua hanya bisa bercerita dengan wajah berseri-seri. Pemirsa dimanapun berada, sejatinya kita adalah seorang anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu dan dibesarkan oleh kedua orang tua. Untuk itu, kita berkesempatan masuk ke surga Allah dengan tiket VVIP melalui pintu tengah surganya. Orang tua adalah pintu tengah surga Allah. Kita mau menyia-nyiakannya atau mau menjaganya? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 23 telah memberikan kunci bagaimana cara memasuki pintu tengah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna
indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibumu. Jika salah seorang atau keduanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kau berkata "ah" dan berikanlah perkataan yang baik. Bagaimana seorang anak menjawab perkataan orang tua? Yes, mommy. Sure, daddy. With my pleasure, mom and dad. Sandiko dawah Rama saha ibu. Pikuli sururi ya umi. Dengan senang hati ibu. Bitalkit ya abi. Tentu saja ayah. Sayangnya, banyak anak menganggap merawat orang tua adalah beban. Menjaga orang tua yang tubuhnya semakin renta dirasa merepotkan. Rewel sedikit jadi omongan, keluar duit jadi pikiran. Bertemu orang tua hanya saat lebaran, padahal mereka begitu dalam memendam kerinduan. Pemirsa dan Bagus TV dimanapun kau berada, ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Kisah tentang Uwais Al-Qarni dari Yaman yang kata Rasulullah namanya terkenal di langit dan calon penghuni surga, sampai membuat para sahabat kepo. Siapa sih pemuda ini? Seorang pemuda yang semasa hidupnya belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi calon penghuni surga. Ternyata sebuah amalan yang membawanya ke surga tidak lain tidak bukan adalah birrul walidaini, merawat ibunya yang lumpuh dengan adab yang terpuji. Pemirsa yang arif dan bijaksana, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah menjunjung tinggi adab kepada orang tua adalah kunci surga, sedangkan mengacuhkannya adalah kunci neraka. Wahid lahuma jana hadzulil minar rahmah wa qur rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga kita diberikan kelapangan, kesehatan, dan kemudahan dalam merawat orang tua, baik di masa sekarang maupun masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya inilah yang saya sampaikan. Ungzur man kola wala tangzur man kola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa innayah wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.